Nah, kita sekarang lanjut ke materi fungsi inverse. Fungsi inverse. Oke. Inverse ini artinya adalah kebalikan. Kebalikan, ya. Nah, misalnya begini. Ini kan ada himpunan A dan di sini ada himpunan B. Oke, himpunan A ini dipetakan atau dipasangkan ke himpunan B oleh fungsi F. Ketika ini saya balikkan, himpunan B-nya jadi ke depan, ya, himpunan A-nya jadi ke belakang, atau begini. Ini kan awalnya daerah asal, ini daerah kawan. Nah, sekarang saya balikkan, daerah kawan itu saya balikkan menjadi daerah asal, menjadi seperti ini. Sementara daerah asal menjadi daerah kawan. Nah, ini merupakan inverse dari fungsi F. Karena merupakan kebalikan dari fungsi F. Nah, jadi untuk simbolnya sendiri, fungsi F itu, inverse dari fungsi F itu biasanya disimbolkan dengan pangkat negatif 1 atau F pangkat negatif 1. Seperti itu ya. Oke. Nah, dalam menentukan fungsi inverse itu ada 3 langkah yang harus kalian perhatikan. Ada 3 ya. Memisalkan fx sama dengan y. Ini langkah yang pertama. Kemudian diubah fungsi tadi ke dalam bentuk x sama dengan. Jadi harus ada x sama dengan. Di sebelah kiri itu hanya ada x, hanya boleh ada x. Gitu. Nah, kemudian tuliskan x itu sebagai inverse dari fungsi fy. Baru langkah yang ketiga, mengubah huruf y menjadi x. Gitu. Oke, kita langsung aja ke contoh biar lebih paham ya. Nah, di sini kan ada fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3. Yang ditanya adalah fungsi inverse-nya. Ya, tentukanlah fungsi inverse dari fx. Artinya, tentukan fungsi kebalikan dari fx. Oke, langkah yang pertama adalah mengubah si x, fx menjadi si y ini. Fx sama dengan y. Ini dia. Jadi fx ini diubah menjadi y. Ini dia hasilnya. Y sama dengan x pangkat 2 ditambah 3. Jadi langkah yang pertama itu doang. Mengubah fx jadi y. Nah, kemudian karena di sini ada yang konstanta atau tidak memiliki variabel, jadi dia dipindahkan sehingga di sini hanya bersisa x pangkat 2. Ini pindah jadi negatif 3. Oke. Untuk menghilangkan pangkat 2 ini, kenapa dihilangkan pangkat 2-nya, Bu? Karena kan kita butuh x. Ya, x doang. Ya. Kita butuh x doang. Jadi dia harus berbentuk x sama dengan. Nah, karena ini x pangkat 2, masih ada pangkat 2-nya, jadi harus dihilangkan. Caranya adalah dengan mengakarkan kedua ruas. Jadi ini diakarkan, yang ini juga diakarkan. Oke, nah ini diakarkan, ini hasilnya akar dari y dikurang 3. Sama dengan, kalau ini diakarkan, akar x pangkat 2 itu adalah sama dengan x, ini dia. Nah, baru ini dipindahkan ya. Karena ini kan biasanya variabel x itu selalu diletakkan di sebelah kiri gitu. Jadi di rocker aja. Baru di sini sama dengan x sama dengan akar dari y dikurang 3. Nah, x ini masuk ke langkah kedua, x itu diganti sebagai inverse dari fy. Inverse dari fy. Ya, diganti doang, dirubah doang, itu aja. Baru sama dengan akar dari y dikurang 3. Nah, baru langkah ketiga, mengubah huruf y menjadi x. Sehingga diperolehlah yang ini. Ya, diubah y menjadi x. Baru sama dengan akar dari x dikurang 3. Y ini pun dirubah jadi x. Gitu. Jadi hanya tinggal mengubah-ubah saja. Oke, sehingga diperolehlah ini adalah inverse dari fungsi fx. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Yang nomor A. Yang A dulu. Oke. Di sini diminta adalah fungsi inverse-nya.
Ya, kita coba untuk menjawab yang nomor bagian A. Soalnya adalah fx sama dengan 3x dikurang 1. Ingat langkah pertama adalah memisalkan fx sama dengan y. Fx sama dengan y. Berarti di sini y 3x dikurang 1. Dah. Kemudian kan biasanya kan x itu selalu di ruas kiri. Jadi rokerkan aja. 3x dikurang 1 sama dengan y. Udah. Kemudian 3x sama dengan y ditambah 1. Harus x di sebelah kiri ya. Kemudian x sama dengan y ditambah 1 per 3. Oke. Nah, sesudah berbentuk x sama dengan, maka tuliskan x itu sebagai ini, inverse dari fy. Berarti x ini kita ganti menjadi inverse dari fy. Berarti kita tuliskan saja seperti ini. Gitu. Jadi, y ditambah 1 per 3. Nah, kemudian y kita ganti menjadi x. Di langkah yang berikutnya y diganti menjadi x. Sama dengan x ditambah 1 per 3. Inilah hasilnya. Oke, nah. Jika ada soal lanjutan, misalnya, ini soal lanjutan misalnya ya. Tentukan inverse dari F4 gitu. Ini kan berarti X-nya diganti menjadi 4. Ya udah, tinggal ini saja kamu ganti menjadi 4 per 3. Ya, sehingga hasilnya adalah 5 per 3. Gitu. Nah, di sini ada cara cepat. Cara cepat ini adalah untuk menentukan fx yang berbentuk pecahan seperti ini. Jadi yang berubah itu di sini misalnya ax tambah b per cx tambah d, ini misalnya bentuk dari fx. Maka untuk menentukan inversnya, cukup kamu ubah saja letak dan tanda dari a dengan d. Lihat d ini awalnya dia positif dan di bawah, dia berubah menjadi negatif dan di atas. Kalau a ini awalnya dia positif dan di atas, dia pindah menjadi negatif dan di bawah. Hanya ini saja yang berubah, A dengan D. Kalau B dengan C itu tetap. Oke, bisa kalian lihat di contoh yang bagian B. Kita tes yang bagian B. Ini ya. Nah, di bagian B itu ada nggak nilai A-nya? Lihat, A itu adalah yang mempunyai variabel X. Di atas ada nggak? Tidak ada, berarti A itu adalah 0. Kemudian B. B itu adalah konstanta. Di sini ada konstanta? Ada. Berarti B-nya adalah 3. Kemudian kita pindah ke bawah. CX. Di sini kan yang ada 4. 4 ini berarti C-nya? Bukan. Tapi dia, Bu, yang di depan. Walaupun dia yang di depan, ya. Walaupun dia yang di depan, tetapi tidak punya variabel. Jadi bukan dia C-nya. Jadi C-nya itu adalah negatif 2 karena dia yang mempunyai variabel. Jadi C sama dengan negatif 2. Oke, kemudian D sama dengan 4. D itu adalah yang tidak punya variabel atau yang konstanta. Oke, nah sesudah dapat A udah dapat, B udah dapat, C udah dapat, D udah dapat, baru tinggal kamu masukkan ke rumusnya. Maka inverse fungsi fx adalah ini, minus dx, ambil minus d. Ini D, tapi yang dia minta adalah minusnya. Berarti minus 4x ditambah B. B itu 3 per CX. C itu minus 2. X. Ya, dikurang A. Dikurang 0. Berarti abaikan. Jadi diperolehlah ini. Inverse dari min 4x ditambah 3 per
diperolehlah inverse dari fx. Nah, ini kan kalau kita pakai cara cepat. Nah, gimana kalau kita menggunakan cara manual? Karena kan tidak selamanya ini kita ingat rumus ini gitu. Jadi harus tetap pakai cara manual. Misalnya di sini saya jawab ya. Fx sama dengan 3 per, apa tadi soalnya? 4 dikurang 2x. 4 dikurang 2x. Oke, ingat langkah yang pertama adalah mengubah fx menjadi y. Oke, tinggal kita ubah jadi y. Nah, karena di sini bentuk pembagian ya, ini kan pembagian. Jadi harus kita pindahkan kemari, yaitu dengan cara dikali. Kan pembagian kalau pindah jadi kali gitu ya. Kalikan 4 dikali y, 4y, min 2x dikali y, min 2x y sama dengan 3. Nah, yang ada x itu cuman yang ini. Berarti tinggalkan dia di kiri. Yang tidak punya x pindahkan ke kanan. Seperti ini. Dah. Kemudian kan dia bentuknya harus x sama dengan. Berarti min 2 sama y ini pindahkan ke kiri. Ini kan bentuk perkalian ini. Min 2 dikali x dikali y. Jadi kalau pindah dia menjadi pembagian. Dibagi min 2y. Nah, x sama dengan. Ini kan punya variabel. Nggak rapi kayaknya kalau diletakkan di belakang. Jadi kita pindahkan dia ke depan, nanti 3 ini pindah ke belakang. Sehingga diperoleh min 4y ditambah 3 per min 2y gitu. Nah, sesudah itu langkah berikutnya adalah mengubah x. Mengubah x itu menjadi inverse dari fungsi fy. Ya kan? Ditambah 3 per min 2y. Kemudian y dirubah menjadi x. Min 4x ditambah 3 per min 2x. Oke, ini dia hasilnya. Sama enggak? Min 4x tambah 3 per min 2x. Min 4x ditambah 3 per min 2x. Sama ya. Jadi ini cara manual dan yang ini cara cepatnya. Yang ini. Berarti yang ini, yang bagian C ini adalah tugasmu. Tolong kerjakan yang bagian C ini pakai cara cepat dan pakai cara manual. Dua-dua ya. Itu adalah tugasmu. Oke, kita lanjut ke ini, fungsi inverse dan fungsi komposisi. Fungsi inverse dan fungsi komposisi. Jadi udahlah fungsi inverse, fungsi komposisi lagi gitu. Jadi agak ribet ini ya, karena dia dikomposisikan baru diinverskan lagi atau sebaliknya, diinverskan dulu baru dikomposisikan. Nah, di sini ada 4 rumus ya yang harus kalian ingat. Kemudian kalau untuk ini ya, ini kan misalnya adalah fungsi f di bundaran ya, fungsi f bundaran G inverse, artinya inverse dari komposisi Fg itu hasilnya adalah inverse dari G untuk inverse dari fx. Ini artinya fungsi inverse dari fx ini dimasukkan ke dalam inverse dari fungsi G. Ya, untuk f bundaran G inverse. Oke, untuk lebih paham kita masuk ke contoh ini. Nah, sebentar. Oke. Nah, di contoh ini bisa kita lihat bahwa ada fungsi fx ya. Ada fx itu sama dengan x ditambah 4 per x dikurang 6.
kemudian ada Gx, itu sama dengan 2x dikurang 1. Oke, nah kalau kita menggunakan rumus ini, ya, kita menggunakan rumus ini, lihat yang ditanyakan ini. Yang ditanyakan ini. Inverse dari F bundaran G, berarti kita pakai rumus yang nomor 1. Ya, berarti ini. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, kita bisa lihat bahwa kita harus mencari dulu inverse dari F, dan harus kita cari terlebih dahulu inverse dari G. Jadi kerjaan kita itu dulu. Ya, ini menggunakan cara 1 ya, yaitu pakai rumus. Oke, kita cari dulu inverse dari fx. Ya, ini dia. Nah, ingat ini fx, berarti fx ini kita ubah dulu menjadi y. Oke, y sama dengan x tambah 6 per. Oh, sorry, bukan. Allahu Akbar, salah. Maaf ya. Nah, ini dia. X tambah 4, X dikurang 6. Oke, sama seperti contoh yang tadi ya, ini dikalikan. X dikali Y, XY. 6 dikali Y min 6Y. X ditambah 4. Oke, di sini ada X, di sini ada X. Pindahkan X ini ke kiri. XY sama dikurang X sama dengan 4 ditambah 6Y. Begitu ya. Nah, di sini ada X, ini juga ada X, berarti X keluar. Di dalam tinggal Y dikurang 1. Sama dengan 6Y ditambah 4. Oke. Nah, ini kenapa di dalam tinggal Y dikurang 1? Karena gini, kita kalikan X dikali Y, XY. X dikali min 1, min X, gitu ya. Nah, di sini X sama dengan 6Y ditambah 4 per Y dikurang 1. Jadi, F inverse Y sama dengan 6Y ditambah 4 per Y dikurang 1. Sehingga diperoleh inverse dari fx sama dengan 6x ditambah 4 per x dikurang 1. Oke, inilah hasil dari inverse fx. Nah, ada lagi yang mau kita inversekan? Ada, yaitu gx. Oke, kita inversekan gx. Gx sama dengan 2x dikurang 1. Kita ganti menjadi y. Oke, kita rocker ya. Kita ubah lokasinya, tempatnya karena di kanan X. Jadi kan kita biasanya harus X-nya itu harus di kiri. Jadi rocker saja. Seperti ini. Oke, pindahkan yang tidak mempunyai variabel. Ya, min 1 jadi positif 1. Kemudian X sama dengan Y ditambah 1 per 2. Jadi, Y ditambah 1 per 2. Oke, ubah Y menjadi X. Berarti F inverse X sama dengan X ditambah 1 per 2. Nah, oh maaf, salah lagi, salah. Kenapa ini F? Seharusnya kan dia adalah G. Kan ini soalnya G. Jadi ini adalah G dan ini adalah G. Dia fungsi G. Oke. Inverse F sudah dapat. Inverse G juga sudah dapat. Masukkanlah ke dalam rumus ini.
ya. Karena ini ya, ini kan soalnya berbentuk yang ini. Jadi rumusnya yang ini. Oke. Maka F bundaran G inverse X itu sama dengan G inverse F X inverse. Gitu kan? Nah, sama dengan. Berarti G inverse, ya yang ini, masukkan inverse dari Fx. Ini kenapa pula ini begini bentuknya? Seharusnya pangkatnya itu di sini. Oke, kita masukkan nilai yang udah diperoleh. Berapa tadi nilai fungsi inverse fungsi fx ini ya? 6x ditambah 4 per x dikurang 1. 6x ditambah 4 per x dikurang 1. Pas nggak? 6x tambah 4 per x kurang 1. Iya. Nah, ini artinya masukkan fungsi ini ke dalam fungsi G. Ke dalam fungsi inverse G. Oke, fungsi inverse G ini atau inverse fungsi G itu yang ini. Jadi nilai X yang di sini kamu ganti menjadi 6X ditambah 4 per X dikurang 1. Oke, kita ganti ya nilai X yang ini ya. Jadi 6X ditambah 4 per X dikurang 1. Ya, itu baru nilai yang ini. Baru kita tambah 1. Baru kita per 2. Iya, begini. Nah, sama dengan 6X ditambah 4 per X dikurang 1 ditambah X kurang 1 per X kurang 1. Kita samakan penyebutnya. Karena penyebutnya di sini X kurang 1, ya di sini pun harus X kurang 1 per X kurang 1. Ya, per 2. Oke, sama dengan, kita gabung ini. 6X ditambah 4 ditambah X kurang 1 per X kurang 1 dikali 2. Kenapa Bu dikali 2? Oh sorry bukan. Dikali 1 per 2. Ya, per ini diubah menjadi kali. 2 yang ini diubah menjadi kebalikannya. Gitu. Nah, 6X ditambah X. Ini kan sejenis. Diperolehlah 7. Iya, 7 X. Oke. 4 dikurang 1, 3. Per X kurang 1 dikali 2. Berarti X dikali 2, 2X. Min 1 dikali 2, min 2. Jadi, ya, jadi F bundaran G inverse X itu sama dengan 7X ditambah 3 per 2X dikurang 2. Inilah hasilnya. Kita menggunakan cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua, ini kan soalnya F bundaran ya, inverse dari F bundaran G. Jadi logikanya begini, kita komposisikan dulu, ya kita cari dulu F bundaran G-nya, baru nanti kita inversekan gitu. Ya, oke, kita komposisikan dulu, berarti kita cari dulu F bundaran G, X. Berarti rumusnya adalah FG, X. Oke, F, masukkan fungsi G-nya. 2X dikurang 1. Nah, ini kan artinya yang kita pandang itu adalah fungsi F.
Yang kita pandang fungsi f, ya ini. Yang kita pandang fungsi f. Tetapi untuk x-nya kita ganti menjadi 2x dikurang 1. Berarti setiap ada x, kita ganti menjadi 2x dikurang 1. Oke, x yang ini dulu kita ganti 2x dikurang 1 ditambah 4. Oke, per ini x yang ini kita ganti 2x dikurang 1 dikurang 6 sama dengan 2x min 1 ditambah 4 positif 3 per ini 2x min 1 min 6 min 7. Oh sorry, tadi saya belum buat cara 2. Ya, ini cara 2-nya ya. Gitu. Nah, ini tidak bisa lagi disederhanakan. Jangan ini kamu coret ya, 2x dibagi 2x bisa nih dicoret. Enggak bisa. Oke, ini adalah hasil dari f bundaran gx. Nah, kan yang ditanya ini inverse-nya, Bu. Oh ya udah, kan tinggal kita inverse-kan. Ini udah dapet, tinggal kita inverse-kan. Maka f bundaran g inverse x itu adalah masukkan ini f dot g atau f bundaran g x sama dengan 2x ditambah 3 per 2x dikurang 7. Ubah ini menjadi y. 2x ditambah 3 per 2x dikurang 7. Ya, cara menginverskan seperti biasa. Kalikan ini kemari, ini kemari. 2x dikali y, 2xy. Min 7 dikali y, min 7y. Sama dengan 2x ditambah 3. Nah, di sini ada x, di sini ada x. Jadi ini pindahkan ke kiri. 2xy dikurang 2x sama dengan, ya positif pindah jadi negatif. 3 ditambah 7y. Oke, 3 itu yang ini, min 7 ini pindah jadi positif. Nah, di sini kan sama-sama punya x. Kita kan hanya butuh x saja. X-nya kita keluarkan. Kalau x ini dikeluarkan berarti sisa di dalam 2 dengan y. Kalau yang ini kurang. Nah, ini x-nya udah keluar. Berarti di dalam nanti tinggal si 2 doang. Gitu, sama dengan 3 ditambah 7y. X sama dengan, oke ini 7y ini saya letakkan di depan. Saya tulis terlebih dahulu. Ditambah 3 per 2y dikurang 2. Nah, udah dapat yang ini. Ya, berliku-liku. Oke, udah dapat yang ini. Ubah menjadi inverse FY. Ya kan? Seperti langkah yang tadi. Oke, sama dengan 7y ditambah 3 per 2y dikurang 2. Baru langkah berikutnya adalah mengubah y menjadi x. Oke, ini x sama dengan 7x ditambah 3 per 2x dikurang 2. Oke, lagi-lagi saya salah. Maaf. Lagi-lagi saya hilaf. Ini bukan f. Ya. Ini saya hapus aja. Dan di sini juga bukan f. Tetapi ini. Karena kan soal kita ini bentuknya. Ya, berarti ini adalah f bundaran G. Kemudian ini juga f bundaran G. Nah, ini dia.
Sehingga diperolehlah F inverse dari F bundaran Gx adalah 7x ditambah 3 per 2x dikurang 2. Sama nggak dengan cara satu tadi? Kita lihat. Nih ya. 7x tambah 3 per 2x dikurang 2. 7x tambah 3 per 2x kurang 2. Oke, inilah cara 2. Jadi suka hati kalian, nanti kalau ujian misalnya, suka hati kalian mau pakai cara 1 kah? Atau mau pakai cara 2. Tapi ingat, cara 1 ya begitulah dia adanya, panjang main luar biasa. Ya, panjangnya bukan main. Karena harus kalian cari dulu inverse masing-masing fungsi, baru kalian komposisikan pakai rumus. Pakai rumus yang ini. Kalau misalnya cara kedua, kalian komposisikan dulu. Baru kalian inversekan. Kalau cara satu kan enggak. Cara satu itu kalian inversekan dulu masing-masing. Kebalikannya ya. Kalian inversekan dulu baru masuk rumus. Kalau cara kedua, seperti ini, kalian komposisikan dulu baru diinverskan. Seperti itu ya. Nah, di sini ada soal, ada 2 ya. Ada 1, ada 2. Jadi ini harus kalian kerjakan. Digabung dengan soal yang tadi. Ya. Jadi 1, 2, kemudian soal yang ini, yang bagian C ini. Jadi tugasmu ada 3 ya. Tugasmu ada 3. Yang C ini sama yang terakhir. Slide terakhir ini. Nomor 1 dan nomor 2. Oke, tolong dikerjakan. Kalau misalnya kalian ada yang kurang paham, bisa kalian tanyakan ke saya melalui grup WA pun boleh, atau Google Classroom pun boleh. Terima kasih.